Sabikis. Audio Bapak belum kedengaran, di unmute kan dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bapak. Tadi pembukaannya udah di awal tadi dengan Pak Harmuji. Jadi kita untuk menghemat waktu kita lanjut langsung ke ujian komprehensif materi pedagogik dengan saya. Oke. Salam kenal dulu Pak Sabikis. Saya Lolisa Fitri MPD, bertugas di UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, dan diberikan amanah untuk menguji ujian komprehensif Bapak Ibu di kelas PAI 14 pada periode ini. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Alhamdulillah. semoga lancar sampai akhir kegiatan PPG-nya ya Bapak dan lulus di periode ini. Amin, 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 amin. Oke, dinas di mana Bapak? Boleh tahu dulu Bapaknya dinas di mana? Ya. Nama saya Sabikis, dinas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sudah berapa lama dinas di sana Bapak? Dari 2009, Ibu. 2009. Tapi Oke. ya masih honor. Iya, it's okay Bapak. Yang penting pengalamannya banyak gitu ya Bapak ya, dan semoga lulus di tahap ini. Oke, Ya. kita Honornya ya, lanjutkan. dengan susah ya, Bu. Iya Bapak? Dengan susah-susah. Oh, Bisa lulus. enggak, pertanyaannya seputar apa yang sudah Bapak lakukan saja selama mengajar Bapak. Jadi Oh, kita ya. sebenarnya pendalaman materi saja. Bapak Ibu yang sudah mengajar tentunya udah banyak sekali ilmu dan pengalamannya terkait dengan bidang pedagogik ya Bapak. Jadi kita cuma mengujikan apa yang mengulang materi yang sudah Bapak lakukan selama mengajar. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak. Saya lihat dulu RPP-nya Bapak, materinya Pak Sabikis, iman kepada koda dan kodar ya Bapak? Iya, Bu. Iman kepada koda dan kodar. Sebentar saya cek dulu RPP-nya. Oh, ternyata belum dinilai juga sama dosen sebelumnya ya Bapak. Jadi saya tidak bisa lihat RPP-nya langsung. Nanti Bapak aja share RPP-nya kalau dibutuhkan ya Bapak. Ya. Oke. Oh, belum dinilai sama ini ya, Bu ya? Ya, di aplikasi saya belum bisa saya buka karena belum dinilai di sini. Kalau udah dinilai, saya bisa langsung buka RPP Bapak di sini. Hmm. Siapa dosen sebelumnya Bapak? Dosen pembimbingnya Pak Supratman. Pak Supratman. Mungkin belum dibuka kuncinya sama Pak Supratman. Nanti Oh, kita diskusikan kembali Bapak. Oke, ya. nanti kalau saya perlu sharekan RPP-nya, Bapak aja yang langsung share di Zoom-nya. Share screen saja. Oke, pertanyaan selanjutnya terkait dengan eh, materi iman kepada koda dan kodar. Oke, pertanyaan berikutnya. Eh, Kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS, Bapak? Silakan dijawab, Bapak. Baik, untuk kata kerja operasional yang saya gunakan dalam RPP ini C4, C5. C4 itu adalah menganalisis dari C4, C5 dan C6. Itu yang saya gunakan di RPP saya, terutama Oke, untuk ya. oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator, khususnya di RPP yang sudah Bapak bikin, iman kepada koda dan kodar. Jadi yang saya susun dalam penyusunan RPP ini, pertama saya melihat dari intake siswa, karakteristik siswa, lingkungan siswa, sehingga dalam menentukan KKO, saya menyesuaikan peserta didik, kemampuan dari peserta didik. Karena ini adalah materi yang sangat abstrak, saya tidak menghilangkan dari KKO yang C1, C2, dan C3. Karena kalau dalam materi yang bentuknya yang sifatnya abstrak ini, kalau langsung saya gunakan KKO C4 menganalisis, mungkin akan terlalu sulit. Ini yang saya kembangkan Ibu, sehingga
untuk memahami materi-materi abstrak. Jadi yang mudah dulu, nanti baru yang sulit. Gitu Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada host dari aspek penyusunan indikator ya Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada host dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah pembelajaran? Ya, baik. Kalau untuk penyusunan RPP yang bersifatnya host dalam proses ya Bu ya. Ya. Dalam proses apa namanya pembelajaran, eh, saya melihat dari KD dulu, ya KD, setelah itu menentukan indikator dan langsung menentukan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Ini Kalau yang saya kalau kembangkan. proses, Dan kalau proses dari aspek proses pembelajarannya bagaimana Bapak? ya, kalau proses aspek pembelajarannya saya awali dari faktual dulu. Setelah faktual saya menggunakan bukan prosedural, faktual, terus kontekstual, ya. Setelah itu baru prosedural dan terakhir metakognitif. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah RPP yang sudah Bapak buat ini terkait dengan iman pada qada dan qadar, eh, penyusunannya sudah berarti untuk memberdayakan kemampuan berpikir hot siswa? Kalau Iya, sudah, Ibu. mohon ditunjukkan di RPP-nya Bapak. Di share Ya, screen ya Bu ya. share screen saja Bapak. Ya, baik. Karena belum saya siapkan dari tadi Bu. Pikir. Ya, tidak apa-apa Bapak, silakan saya tunggu untuk share Oh ya screen-nya. Ibu, sebentar Bu. Tadi saya juga berpikir bisa saya sendiri yang share screen, ternyata tidak bisa dibuka RPP Bapak. Agak lambat ini jaringannya Bu. Oke Bapak. Baik Ibu, udah terlihat Ibu? Sudah Bapak, silakan Bapak. Ya. Tadi bagaimana Bu? Oke, pertanyaannya tadi adalah apakah RPP yang sudah Bapak bikin ini sudah berorientasi kepada pemberdayaan pembelajaran yang berorientasi kepada host? Kalau sudah, Bapak jelaskan dari unsur RPP yang sudah disusun ini. Berarti dari atas Ibu ya. Iya. Baik Ibu. Nah, ini RPP yang sudah saya susun berkaitan dengan materi iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari KI 1, kompetensi dasarnya meyakini ada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang KI 2, menghayati dan mengamalkan, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Yang KI 3, memahami, menerapkan. Nah, ini Bu, memahami ini yang saya maksud tadi Ibu. KI 3 ini harusnya kan sudah masuk ke analisis, tapi kita tetap menggunakan ini
dan apa namanya kompetensi dasarnya baru masuk menganalisis dan mengevaluasi mana iman kepada kodar dan kodar. Ini yang langsung masuk C4 dan C5. Nah, setelah itu indikator capaian kompetensi tadi posisi di 3.4 peserta didik menganalisis dan menganalisis mana iman kepada kodar dan kodar. Nah, ini C4 Ibu. Di sini baru tujuan pembelajarannya setelah video dan PPT peserta didik ini adalah audiens, menganalisis adalah behaviors dan menganalisis adalah kondisional, kemampuan, dan iman kepada kodar dengan benar. Ini ada degree capaian yang terakhir yang didapat. Ini dasar dalam penyusunan RPP yang hot. Begitu Ibu. Oke, oke. Selanjutnya Bapak, materi pembelajarannya, bagaimana cara Bapak menyusun, bagaimana cara Bapak mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum Bapak? Ini materinya kan iman kepada kodar dan kodar. Nah, bagaimana cara mengembangkan materi ini dari dokumen kurikulum? Oh baik. Seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa dalam penyusunan bahan ajar yang dalam RPP ini tentu melihat keadaan kesesuaian materi dengan kemampuan peserta didik. Ini cara penyusunannya. Jadi biar sesuai apa yang diinginkan dari capaian pembelajaran tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak. Model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang Bapak pilih untuk mengajarkan iman kepada kodar dan kodar ini? Ya, kebetulan yang saya tampilkan dalam model pendekatan di sini pendekatan saintifik Ibu. Modelnya ada discover learning, problem based learning atau PBL. Metode yang kita gunakan tanya jawab, wawancara, diskusi dan bermain peran. Ini yang kami gunakan. Tanya jawab ini ya seperti pretest dan post-test. Ya, wawancara ini pengalaman karena ini dalam sifatnya abstrak, pengalaman dari peserta didik itu kita diajak diskusi, kita tanya, terus diskusi ini adalah kita memecahkan seperti karena dalam indikator dan tujuan capaian kompetensi ini adalah setelah mempelajari ini siswa itu dapat mengaplikasikan, memunculkan sikap optimis, kerja keras, tidak mudah putus asa. Sehingga di sini kita bentuk model diskusi. Sehingga apa-apa yang harus dicapai dalam kehidupan anak-anak itu setelah memahami dari materi iman kepada kodar dan kodar ini. Terus bermain peran ini sebetulnya maunya fokus di ini Bu, di dalil. Karena di dalil itu ingin membuat apa namanya cut shot itu loh Bu sebetulnya Bu. Bermain peran itu sebenarnya mau membuat cut shot. Jadi dari dalil itu kita potong-potong, nanti anak itu bisa sambung ayat, terus nanti mencocokkan arti. Maksudnya sebetulnya mau ke sana. Harusnya bermain peran di sini maksudnya adalah cut shot itu harusnya. Tapi belum masuk. Kalau bermain peran kan jatuhnya ke role play nanti itu ya Pak. Kalau Iya Bu. capshot itu penggunaan media capshot berarti ya Pak. Iya. Oke. Berarti media yang digunakan video dengan PowerPoint ya Bapak? Iya, video dan PowerPoint. Videonya video apakah yang digunakan untuk mengajarkan materi ini? Kalau video ini di sini yang saya tampilkan adalah bentuk sifat motivasi, Bu. Motivasi sebelum belajar untuk membangkitkan siswa itu dengan keadaan yang ada di sekitaran gambaran di sekitar kehidupan kita. Berapa menit durasi videonya Bapak? Saya mengambil kurang lebih berapa kemarin? 15 atau berapa ya, Bu? Lupa. Oke. Berarti ini digunakan di awal pembelajaran berarti ya Bapak? Ya, untuk videonya di awal pembelajaran. Kalau Oke. di prosesnya kami menggunakan PPT, Bu. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak membagi durasi waktunya di proses pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup dalam satu meeting Bapak?
Baik, mungkin saya lihatkan sini ya Bu ya, proses kegiatan pertemuan ya Bu. Ya, di sini kegiatan pertemuan satu, karena ini RPP 1 ini saya gunakan siklus 1 Ibu. Kebetulan nanti akan apa namanya, kalau nggak ada kendala nanti akan dilangsungkan dengan PTK. Jadi saya membuat siklus 1. Nanti ada siklus 2. Nah, kegiatan pendahuluan di sini kita buat 10 menit Ibu. 10 menit. Pertama orientasi ya, membuka dengan salam, mengucapkan syukur dan seterusnya ini. Nah, setelah itu baru kegiatan inti Ibu. Kegiatan inti di sini 60 menit. Di sini menggunakan L4C, Bu. L1 4C, pertama literasi, terus critical thinking, collaboration, komunikasi, dan kreativitas. Nah, ini yang kita gunakan, Ibu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Berarti penutupnya berapa menit tadi, Bapak? 10 menit juga, Ibu. Kegiatan penutup 10 menit. Ya, karena di sini kita gunakan bukan langsung untuk ditutup begitu saja, tapi kita ada refleksi penguatan pendidikan karakter, ya, 5 karakter bangsa itu. Yang di sini kita gunakan untuk 5 menit, Ibu. Oke. Untuk merefleksi materi. Oke, dari unsur keterampilan abad 21 ya Bapak, ya ada kritikal, ada kreatif, ada kolaboratif. Unsur manakah yang menurut Bapak menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran, khusus dan materi iman kepada qadar dan qadar ini? Komunikasi, Ibu, yang lebih Apa menentukan. alasannya Bapak? Ya, karena di situ kan kita berdiskusi, menemukan. Karena siswa diajak menumbuhkan sifat yang abstrak dengan kondisi yang tidak bisa diraba dan dilihat, semuanya sebatas contoh. Nah, itu kan lebih banyak diskusi gitu. Ketika dia banyak diskusi, nah disitulah bentuk komunikasi itu yang bisa menemukan mereka. Karena diskusi itu kan bisa di informasi itu bisa ditemukan dari teman, sejawat, dari pembelajaran guru tadi gitu. Itu kalau saya cenderung dengan di komunikasi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini bagian evaluasi lagi Bapak. Bagaimana cara Bapak merancang instrumen untuk evaluasi dalam pembelajaran iman kepada qadar dan qadar ini? Ya baik, penilaian di sini saya buat 4 Ibu. Di sini sikap spiritual, jurnal penilaian sikap. Di sini saya buat jurnal. Ini yang saya simpan di Google Drive. Jadi apa namanya? Pertanyaan itu seputar kegiatan siswa itu, kesehari-harian. Itu yang saya apa namanya? Yang saya munculkan dalam penilaian spiritual itu. Sama dengan nilai sosial juga. Itu mirip, sebetulnya mirip. Karena dalam ya menggambarkan kehidupan sehari-hari sih Bu gitu. Itu yang penilaiannya. Terus pengetahuan, dalam evaluasi pengetahuan ini kita teknik menggunakan nilai penilaian ganda. Instrumen juga itu kita buat dalam Google Drive, di Google Form. Kalau kemarin saya buat bentuk soal, terus jawaban ABC, nanti anak tinggal milih gitu, yang di-share di grup-grup kelas. Oke, berarti evaluasinya juga menggunakan IT ya, Bapak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, Menurut Bapak, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Ya, guru reflektif dalam pembelajaran itu adalah guru yang mampu merefleksikan keadaan untuk melihat kemampuan dari guru itu sendiri dalam menyampaikan, ataupun dengan dari siswa, berapa besar atau banyak siswa mampu menyerap dari apa yang kita sampaikan, sehingga hasil dari refleksi itu adalah ada perbaikan-perbaikan baik dari pribadi guru itu sendiri dan begitu juga dengan siswa, sehingga dalam refleksi itu ada pendinginan lah gitu, sehingga kalau dalam bahasa kita itu
untuk diajak bermuhasabah sedikit lah gitu, untuk mengintrospeksi diri gitu. Kalau siswa mungkin bisa mengkritisin guru, guru juga bisa menyampaikan apa-apa yang kekurangan dalam pembelajaran itu yang dihadapi oleh siswa. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin cukup beberapa pertanyaan terkait dengan pedagogik yang kita kaitkan dengan RPP yang sudah Bapak susun. Oke, terima kasih Bapak. Semoga hasilnya memuaskan untuk ujian komprehensifnya. Amin, Ibu. Oke, kita cukupkan dulu untuk sesi pedagogik dengan saya. Di stop dulu recordingnya Bapak. Oh, stop dulu ya.